Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Jesus Live saat ini. Kita mau melanjutkan tema kita yang yaitu cara mengatasi luka hati bagian yang kedua. Sebelumnya mari kita akan datang kepada Tuhan terlebih dahulu, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Jikalau Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kami kembali datang menghadap hadirat-Mu, untuk kami boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah jawaban dalam setiap persoalan hidup kami. Firman-Mu pegangan hidup kami. Oleh sebab kamu hikmat, akal budi, kekuatan, kuasa dari Allah turun, menjamah, mengurapi, memberkati setiap kehidupan kami semuanya. Lebih kamu urapan kuasa-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat buat semua orang, sehingga firman-Mu boleh benar-benar menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih memberkati acara pada saat hari ini. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan mendasari firman Tuhan pada siang hari ini, yaitu di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, Bapak Ibu, inilah yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Karena melalui kesempatan ini saya juga akan kembali melanjutkan bagaimana sih konkretnya kita bisa menjadi pribadi yang memulihkan orang lain. Ya, simple logik, kalau kita ingin memulihkan atau membetulkan sesuatu, maka kita harus tahu bagaimana cara kerjanya. Kita ini adalah buatan Tuhan yang diciptakan untuk pekerjaan baik, untuk memuliakan nama Tuhan, maka sudah tentulah Allah yang paling mengerti cara kerja hati manusia. Oleh sebab itu perhatikan nasihat dari firman Tuhan di dalam Amsal ini, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Juga di dalam Amsal 14 ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk kita bisa mengatasi masalah dalam kehidupan kita, untuk bisa mengobati luka hati yang ada di dalam hidup kita, kita harus tahu dulu cara kerjanya. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu hati kita harus tenang. Ya, juga di dalam Amsal pasal 15 ayat 13 di sana katakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Maka kali ini kita disuruh jaga hati kita. Ayat ini terkenal, ya, bahkan hampir semua orang tahu, mungkin bisa hafal dengan ayat yang ada di Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa menjadi ya orang-orang yang bisa memulihkan hati yang terluka. Kita sebagai agennya Tuhan, kita harus tahu cara kerja yang Tuhan mau. Yaitu yang pertama, kita harus memiliki ketenangan hati di dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati, situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi hati ini menjadi pusat kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Kalau hati kita dibersihkan oleh Tuhan, kalau hati kita menjadi tenang, kalau hati kita bisa jaga dengan baik, maka ada kuasa yang luar biasa. Ada sinar terang yang terpancar di dalam kehidupan kita. Bahkan di situ katakan, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Ya, dari hati. Kalau hati kita sedang sukacita, maka wajah kita akan kelihatan, muka kita akan berseri-seri. Itulah gambaran hati orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dari hati terpancar kehidupan. Juga di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18, ya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dari ayat ini, kita adalah makhluk sosial. Kita butuh orang lain. Tuhan datang untuk memulihkan hati yang terluka. Tidakkah kita bisa lihat hubungan dari semua ini? Ya, dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa juga bisa memutus hubungan kita dengan sesama manusia. Jika kita menyakiti atau melanggar kepercayaan hubungan yang sudah kita jalin. Makanya kalau kita lagi sakit hati, maka kita biasanya akan cenderung untuk menghindari orang. Betul tidak, saudara-saudara yang kasih Tuhan? Bahkan banyak juga yang mengurung diri, banyak juga yang tidak mau terbuka dengan orang lain, bahkan banyak juga yang sembunyi, ya, takut, malu, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena adanya dosa, karena adanya kesalahan yang kita lakukan. Saat kita menutup diri dengan hubungan sekitar, maka kita surangkasman pelan-pelan sedang membunuh diri sendiri. Oleh sebab itu Tuhan katakan manusia tidak baik seorang diri, maka Tuhan ciptakan penolong ya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita butuh orang lain. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Kita butuh campur tangan orang lain, terutama kita butuh Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, kesendirian itu akan menghilangkan harapan. Banyak orang yang putus asa, bahkan banyak juga orang yang tidak mau terbuka dengan orang lain. Banyak orang yang hanya egois, ya, sehingga banyak mereka yang memutuskan cara-cara yang tidak benar. Bahkan ada yang sampai gantung diri. Ya, bahkan ada juga yang stres, gila. Karena apa? Karena mereka merasa tidak ada orang lain yang sanggup menolong dirinya. Oleh sebab itu kita perlu menyadari bahwa hidup di dunia ini banyak teman, banyak sahabat, banyak orang lain yang bisa menolong, membantu kehidupan kita. Terutama ada Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan sampai hati kita berlarut-larut di dalam kesedihan. Jangan sampai penderitaan yang kita alami, kita tanggung sendiri. Tetapi kita mau belajar bersama-sama berbagi dengan orang lain. Oleh sebab itu kita memperhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Di saat dia berada di Bukit Getsemani, dia berdoa. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20. Ya, Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20. Kita akan lihat firman Tuhan ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, persatuan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kesehatian itu yang Tuhan mau. Kita dalam menghadapi masalah persoalan dalam kehidupan kita, kita butuh ya saudara-saudara kita yang lain. Kita butuh sehati ya, karena kita percaya di saat kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan katakan di mana ada dua orang berkumpul sehati sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir, Tuhan menolong kehidupan kita. Oleh sebab itu kita percaya dan yakin kalau kita bersama-sama kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu di saat kita menghadapi masalah, terutama luka hati yang sangat dalam, kita minta orang lain juga untuk datang membantu kehidupan kita. Karena apa? Tuhan berharap kita bergerak secara komunitas, bukan individualisme. Dengan demikian kita bisa menjadi suatu tempat untuk memulihkan hati orang lain, dan kita pun akan bisa dipulihkan di dalamnya. Ya, kita bisa memulihkan orang lain kalau kita juga dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita mengalami sakit hati, kita mungkin mengalami sakit luka secara fisik, biasanya ada tahapan-tahapan yang dilakukan untuk memulihkan luka yang kita alami. Ya, ini yang secara fisik, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Maka apa yang kita lakukan untuk menyembuhkan, untuk mengobati luka secara fisik? Yang pertama yaitu membuka luka. Kita lihat lukanya, kita buka luka itu, kita bersihkan luka itu, kita rawat luka itu, dan juga kita beristirahat. Maka luka itu semakin lama semakin dipulihkan. Ya, kita kasih obat. Ini mengobati luka secara fisik. Bagaimana dengan luka hati yang ada di dalam kehidupan kita? Tentu kita butuh proses. Ada cara-cara yang kita lakukan. Kalau yang kemarin, Bapak Ibu, ada 5 hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Tentu kita masih ingat. Ya. Oleh sebab itu, saat ini kita mau kembali belajar. Di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, kita adalah makhluk sosial, makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dan kita tidak bisa hidup sendiri. Tuhan memberikan perintah yang baru kepada setiap orang yang percaya, yaitu supaya setiap orang yang percaya itu saling mengasihi. Artinya apa? Kita butuh orang lain. Kita saling berbagi satu dengan yang lain. Karena kita tahu kita tidak bisa hidup sendiri. Komunitas itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Dengan komunitas juga membantu kita untuk memulihkan luka hati yang ada di dalam kehidupan kita. Karena apa yang Tuhan mau adalah kita harus mengasihi semua orang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Demikian pula kita harus saling mengasihi. Ini perintah yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Agar apa? Agar kita boleh menjadi saksi yang Tuhan inginkan. Karena di dalam ayat yang ketiga, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita bisa jadi saksinya Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa diberkati oleh Tuhan,
Bahkan kita juga rindu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengasihi orang lain. Saling mengasihi. Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Bahkan ada pujian yang katakan, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan Yesus, dan pujian ini kita diajar untuk belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Yaitu kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Inilah cara kita untuk bisa mengobati luka hati yang ada di dalam hidup kita. Juga bisa mampu mengobati luka hati untuk orang lain. Di saat kita menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka semua. Kita mengasihi satu dengan yang lain. Kita saling menolong, saling membantu. Agar apa? Agar mereka juga mengalami hal yang sama yang kita alami. Ya, kita diberkati untuk memberkati. Ini yang kita lakukan. Jadi kalau kita diberkati, jangan hanya untuk diri sendiri. Kita bagi buat orang lain. Ya, di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Ya, di sana katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Rasul Paulus menegaskan di sini kepada jemaat yang ada di Galatia, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita mau dipakai oleh Tuhan, kita mau menjadi saksinya Tuhan. Ya di saat kita bisa berbagi dengan mereka, saling menolong satu dengan yang lain, bertolong-tolonganlah di sana katakan. Bahkan di dalam terjemahan lain, ya bahasa Indonesia yang sederhana, di sana katakan dalam Galatia 6 ayat yang kedua, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Ya, ini lebih sederhana lagi, lebih jelas lagi. Hendaklah ini merupakan suatu perintah yang harus kita lakukan. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang. Bukan menanggung beban sendiri. Artinya apa? Kita berbagi dengan mereka. Inilah orang-orang yang mentaati hukum Allah. Orang-orang yang mentaati perintah Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan. Dan itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu Bapak Ibu, saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi penghalang seringkali, yaitu dosa. Ya, dosa ini seringkali menjadi penghalang atau menjadi hubungan kita kurang harmonis dengan Tuhan, menjadi pemisah. Ya, ini juga menjadi kendala dalam hidup kita di saat kita mau berkomunikasi dengan orang lain. Karena dosa adalah pelanggaran kepercayaan. Ya, orang yang melakukan dosa, dia akan kehilangan kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ketika manusia melanggar kepercayaan yang Tuhan berikan kepada manusia, maka manusia jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang taat akan perintah Tuhan, sebagai orang-orang yang dikasih oleh Allah, sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, mari kita mau belajar Bapak Ibu hidup saling mengasihi, hidup saling menolong, hidup saling menanggung beban orang lain. Ya, karena
kita tahu di saat jika ada orang yang sakit hati datang kepada kita, mencurahkan isi hatinya, apakah kita bisa menjaga kepercayaan yang orang itu berikan kepada kita? Karena kita tahu orang akan mencurahkan isi hati kita. Orang akan datang kepada kita untuk minta solusi. Karena orang itu memiliki kepercayaan. Kita dianggap orang yang bisa dipercaya. Di saat orang itu bisa dipercaya, maka jangan pernah sia-siakan kepercayaan yang orang itu berikan. Apalagi kepercayaan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita saat ini adalah, apakah kita bisa membantu merawat orang tersebut? Orang yang datang kepada kita, orang yang membawa luka hati, orang yang membawa sakit hatinya, orang yang membawa beban, masalah, persoalan di dalam hidup yang mereka alami. Bisakah kita menjadi orang yang dapat dipercaya? Karena di saat kita bisa dipercaya, saya yakin kita menjadi agen Tuhan, menjadi orang kepercayaannya Allah yang dapat dipercaya untuk menjadi sumber berkat, untuk bisa memberkati orang lain. Bapak Ibu, saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja itu tidak cuma sekedar saling tuding soal doktrin, saling sindir-sindiran dalam khotbah, tapi lebih daripada itu adalah gereja adalah suatu kumpulan orang percaya yang saling membangun satu sama lain, dengan demikian menjadi satu tempat untuk memulihkan hati yang terluka. Yaitu menjadi tempat di mana orang bisa datang tanpa merasa dihakimi. Tempat di mana orang bisa datang mencurahkan isi hatinya tanpa dipandang rendah. Tempat di mana orang bisa datang dan berharap untuk dirawat sakit hatinya. Inilah sebenarnya gereja yang sesungguhnya. Jadi bukan gedung, Bapak Ibu, tetap pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga. Ya, Mazmur 147 ayat yang ketiga di sini katakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Inilah Bapak Ibu yang harus kita kerjakan. Inilah yang harus kita buat. Kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Kita bisa menjadi orang yang mampu menyembuhkan orang-orang yang patah hati, orang yang mampu membalut luka-luka mereka. Karena luka hati harus disembuhkan. Ya, ayat di atas ada janji Tuhan untuk kita semua. Ayat di atas merupakan pernyataan Tuhan bahwa tidak ada yang terlalu rusak yang tidak dapat Tuhan pulihkan. Tuhan bukan hanya membalut luka, tapi juga menyembuhkannya. Tuhan ingin kita sehat jasmani dan rohani, bukan sakit dan terluka. Inilah yang Tuhan mau. Karena apa? Penderitaan, kesakitan yang kita alami sebenarnya sudah ditanggung oleh Tuhan. Harusnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang benar-benar hidup mengandalkan Tuhan, kita sudah terlepas dari masalah persoalan ini, Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan ingin hidup kita menikmati yang terbaik daripada Tuhan. Inilah yang menjadi kunci Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama. Bagaimana caranya? Apa sih yang harus kita lakukan untuk kita bisa menyembuhkan luka hati? Untuk kita bisa memulihkan hati yang terluka di dalam kehidupan kita.
Ya, mari kita mau belajar lebih dalam lagi dari kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Ya, di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketujuh, di sini katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini yang harus kita buat, Bapak Ibu. Ya, di saat kita mengalami luka hati, bahkan kita rindu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menjadi agennya Tuhan. Kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Allah. Sehingga kepercayaan itu bisa juga dimanfaatkan orang lain. Orang lain juga akan percaya kepada kita karena kita bisa dipercaya untuk menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Ketika kita menyerahkan sepenuhnya masalah yang ada pada diri kita dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, setiap patah hati, setiap luka hati yang ada di dalam kehidupan kita, maka perlahan-lahan akan mengalami pemulihan. Artinya apa? Luka dan sakit hati yang ada dalam hidup kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan sanggup menjadikan segalanya baru. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari dasar-dasar firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada kesempatan ini, banyak hal yang dapat kita gali, banyak hal yang kita peroleh. Dan kita juga harus tahu, Bapak Ibu, apa sih yang menjadi penyebab orang sakit hati? Apa sih menjadi penyebab hati manusia bisa terluka? Ya, ada beberapa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini yang menjadi penyebab dari luka hati atau hati yang terluka, yaitu berpaling. Yang pertama, berpaling dari kebenaran firman Allah. Ya, biasanya orang ini sudah ogah-ogahan untuk baca firman, ya nggak mau lagi dengar firman, malas-malasan, Bapak Ibu. Ini yang menjadi penyebab hati kita sedang terluka. Lalu yang kedua, tidak taat terhadap kewajiban-kewajiban hidup sebagai orang percaya. Apa sih menjadi kewajiban orang percaya? Berdoa, bersyukur, baca firman, beribadah, dan lain sebagainya. Ini menjadi kewajiban. Tetapi mulai tidak taat. Ya, mungkin hari Minggu sudah tidak lagi beribadah, lebih suka ngurusi bisnis, pekerjaan, dan lain sebagainya. Atau mementingkan diri sendiri. Ya. Dan lagi Bapak Ibu menjadi penyebab hati yang terluka, mengkonsumsi makan dan minuman yang bukan dari hasil usaha yang benar. Ya, mungkin juga bisa konsumsi ya minum-minuman keras. Ini menjadi peralihan buat orang-orang yang mulai hatinya terluka. Juga melakukan kejahatan dengan terang-terangan. Ya, ini menjadi penyebab luka hati. Bahkan hidup dengan kebodohan dan tidak mau mendalami kebenaran firman Allah. Ya, mengikuti hawa nafsu dan tidak mau menerima kebenaran serta tidak mau mentaati perintah Tuhan. Seperti yang awal tadi saya katakan, berpaling dari kebenaran firman Allah. Seringkali muncul sifat sombong, angkuh, bertindak tercela. Ini tanda-tanda atau penyebab hati yang terluka. Menghabiskan waktu dengan bergaul dan berbicara dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang baik yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Ini merupakan penyebab hati sedang terluka. Ya, melihat dan mendengarkan apa-apa saja yang tidak baik. Ya, saudara kasih Tuhan. Bahkan makan berlebihan.
tidak kontrol, dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang menyebabkan luka hati di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus tahu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kalau ada penyebabnya, selain kasih Tuhan, tentu ada juga penawar yang boleh kita berikan. Ya, luka hati bisa disembuhkan, luka hati dapat dipulihkan oleh Tuhan. Ya, adapun sebagai solusi yang ditawarkan untuk membenahi dan mengobati hati yang luka adalah dengan melakukan beberapa hal pada kesempatan hari ini. Kalau yang kemarin ada 5, saatnya ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan untuk menyembuhkan hati yang terluka. Yang pertama yaitu senantiasa berdoa kepada Tuhan. Ya. Sudahkah kita memiliki waktu yang indah bersekutu dengan Allah? Sudahkah kita memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan? Atau sebaliknya, kita mulai menyanyiakan waktu. Kita bisa cross-check di sini, Bapak Ibu, apakah ada luka hati dalam kehidupan kita. Kalau kita mulai jarang berdoa, ini sudah tanda-tanda, ya. Tetapi Tuhan mau kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Lalu yang kedua, senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban sebagai orang percaya. Apa sih menjadi tugas hidup kita? Apa sih menjadi tanggung jawab kita kepada Tuhan sebagai orang-orang percaya? Karena apa? Tuhan katakan masing-masing kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus jaga kepercayaan, kita harus jaga kewajiban yang kita punya, yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Jangan hanya menuntut, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tetap mari kita kontrol, kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjaga hati kita kepada Tuhan? Sudahkah kita melakukan tugas tanggung jawab kita dengan baik sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Lalu yang ketiga, melakukan ibadah dengan penuh ketaatan. Ibadah itu merupakan hal yang harus kita kerjakan. Harusnya berdoa, baca firman, itu menjadi gaya hidup kita. Beribadah, jangan sampai kita tinggalkan, Bapak Ibu. Ya, apalagi persekutuan dengan orang-orang benar, itu akan membawa manfaat faedah yang cukup besar di dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat, berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya. Kenapa? Waktu-waktu ini adalah jahat. Oleh sebab itu kita harus berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan segenap hati kita. Lakukan dengan segenap kekuatan kita. Apalagi di saat kita belajar mengasihi, ya, perintah Tuhan tentang kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, segenap pikiranmu, segalanya Bapak Ibu. Artinya apa? Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan mau kita semua, apa yang kita buat lakukan untuk Tuhan. Sehingga dari hal inilah kita berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kelima, kita harus memiliki sikap rendah hati dan berbuat baik kepada orang lain. Kerendahan hati harus ada di dalam kehidupan kita. Karena di saat kita belajar rendah hati, maka ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Di saat kita berbuat baik kepada semua orang, orang itu akan diberkati lewat kehidupan kita. Di dalam Amsal pasal 17 ayat yang 23 tadi adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh sebab itu, mari kalau kita mau menjadi penawar hati yang luka, kalau kita mau menjadi orang-orang bisa dipercaya untuk membawa pemulihan bagi orang lain,
Mari kita bawa hati kita, buat hati kita selalu bergembira, bersukacita di dalam Tuhan. Lalu yang keenam, membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan segenap hati. Membaca dan merenungkan firman Allah dengan segenap hati. Kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Bagaimana Daud berhasil dalam segala kehidupannya, dalam kepemimpinannya. Karena apa? Setiap hari dia merenungkan Taurat Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan kita sebagai orang-orang yang dapat dipercaya oleh Allah, mari kita juga belajar, Bapak Ibu, untuk membaca dan merenungkan firman Allah dengan sepenuh hati. Karena dengan demikian, maka kita akan mampu memulihkan hati kita yang terluka. Bukan hanya kita yang disembuhkan, tetapi kita juga bisa memulihkan, menyembuhkan luka hati yang dialami orang lain. Lalu bagian yang terakhir yang harus kita kerjakan untuk penawar hati yang luka adalah mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lainnya. Utamakan Tuhan. Ya, prioritas utama dalam hidup kita, yaitu Tuhan menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita mau buat, apapun yang kita mau kerjakan, percayakan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengajar kepada kita, ya, di dalam doa Bapa kami, Bapak Ibu surga kasih Tuhan Yesus Kristus, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Kalau Tuhan yang bekerja, kalau Tuhan yang melakukan, semuanya luar biasa. Dan juga rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Oleh sebab itu kita belajar menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan saat yang indah ini, mari kita mau belajar bersama-sama mengoreksi diri kita masing-masing. Tanyakan pada diri kita masing-masing mengenai apa yang diinginkan sebenarnya. Sebagian besar orang jika sudah merasa terpuruk, cenderung bingung untuk memastikan apa yang sebenarnya diinginkan. Alangkah baiknya kalau kita bisa jujur pada diri sendiri, apa yang sedang dirasa, apa yang sedang kita inginkan, apa yang timbul di dalam benak hati kita, di dalam pikiran kita. Ya, terus tanyakan pada diri sendiri masing-masing. Ya, apa sih yang menjadi masalah persoalan hidup kita? Adakah menjadi penyebab luka hati? Ataukah kita sudah tahu penawarnya? Oh iya, dari hal-hal ini mana yang masih kurang? Sedangkan Tuhan. Lalu yang berikutnya, apa yang harus kita buat? Berdamai dengan keadaan. Di samping selain tanyakan pada diri sendiri apa yang menjadi masalah persoalan dalam hidup kita, lalu kita berdamai dengan keadaan. Artinya apa? Seseorang yang memilih luka di hatinya cenderung merasa sangat sulit untuk melupakan kenangan buruk tersebut. Ya, bahkan mengingat kembali segala peristiwa yang menyesakkan hati seringkali tak terhindarkan. Ya, yang inilah yang setiap orang alami. Bahkan setiap orang juga berhak marah dan kesal dengan kejadian yang tidak diinginkannya. Namun, apakah dengan menyalahkan keadaan bisa menyembuhkan hati yang terluka? Apakah dengan terus mengingat dan memakai keadaan kalian bisa tenang? Mengingat masa lalu, mengingat kesalahan, mengingat orang yang menyakiti kita. Apakah ini bisa membuat hidup kita tenang? Sudah pasti jawabannya tidak. Karena apa? Di saat kita mengingat masa lalu, di saat kita masih ya terpuruk, mengingat keterpurukan kita,
mengingat orang yang menyakiti kita, kita tidak akan pernah bisa menyembuhkan hati yang terluka. Oleh sebab itu, salah satu cara yaitu self healing yang sangat dianjurkan, yaitu berdamai dengan keadaan. Sebab setiap kegagalan bisa membuat hidup kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, jadilah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya, kegagalan yang kita alami itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Mungkin saat ini apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita kumulkan belum berhasil. Mungkin juga kita merasa gagal. Waduh, saya ini gagal, saya gagal. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Oleh sebab itu kita belajar dari pengalaman, kita belajar dari masa lalu yang ada, dari kesalahan yang sudah kita lakukan. Jangan kita ulang kembali, tetapi justru kita kembali menyadari apa sih yang menjadi penyebabnya. Oleh sebab itu, untuk kita bisa memulihkan luka hati yang ada dalam hidup kita, yang pertama tanyakan pada diri sendiri, apa sih sebenarnya yang terjadi. Lalu yang kedua, berdamai dengan keadaan yang ada pada diri kita, dengan sekitar kita, dengan siapapun, mungkin termasuk orang-orang yang menyakiti kita. Kalau kemarin kita sudah belajar memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah dengan diri kita. Dan yang ketiga, saat ini yaitu berpikir dengan penuh kesadaran. Ya. Tidak berhenti di situ saja. Saudara-saudara juga harus berpikir dengan penuh kesadaran yang ada pada diri kita. Kita tidak perlu bingung bagaimana caranya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam berpikir, dalam kesadaran. Salah satunya yaitu dengan memejamkan mata di tempat yang sekiranya tenang dan damai. Artinya apa? Kita mengambil waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita pada waktu di Bukit Getsemani. Dia menyendiri, dia datang kepada Bapa, dia menyampaikan isi hatinya, mencurahkan seluruh kehidupannya, bahkan menjadi beban hidupnya juga diserahkan kepada Tuhan, kepada Bapa yang ada di surga. Ini teladan yang perlu kita pelajari. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mari kita berpikir dengan penuh kesadaran. Masalah persoalan yang kita alami pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar, karena Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita harus jaga hati kita. Kita harus tetap tenang dalam menghadapi masalah persoalan yang kita hadapi. Karena dengan ketenangan, dengan kedamaian, maka kita bisa berpikir dengan jernih. Ya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, mari kita melakukan meeting. Ya, ternyata meeting ini bisa dengan berbagai cara. Bisa dengan menjalankan aktivitas menyenangkan, ya, berlibur di suatu tempat, ya, untuk menenangkan hati kita. Mungkin juga hanya sekedar merelaksasikan diri di suatu tempat yang tenang dan damai, mungkin pergi ke pantai, mungkin pergi ke gunung. Ya, Bapak Ibu, itu apa tujuan? Menghibur diri, membuat waktu kita itu waktu yang bisa berharga. Ya, tidak menyia-nyiakan waktu. Mungkin juga bisa meluangkan waktu untuk diri sendiri, memang sangat diperlukan. Agar tubuh, pikiran kita, perasaan kita itu bisa menjadi tenang. Jadi menyendiri ini juga penting dalam hidup kita. Satu hal yang harus disadari, jadi mengerti adalah saudara sudah tidak bisa lagi mengubah masa lalu kelam dalam hidup kita. Masa lalu itu sudah tidak bisa berubah lagi. Nah, ini yang perlu kita sadari. Masa lalu harus kita lupakan.
Dan masa lalu ini harus menjadi pelajaran di dalam kehidupan. Lalu menjadi pertanyaannya adalah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya, masa lalu bukan untuk terus disesali. Karena apa? Di masa depan, namun untuk diambil pelajaran yang berharga. Dari masa lalu kita alami, dari masa lalu yang kita lalui, banyak hal yang bisa kita petik, banyak hal yang bisa kita ambil dari pelajaran yang terjadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadikan penyesalan sebagai kekuatan seperti yang dikatakan sebelumnya. Jadikan masa lalu atau penyesalan sebagai guru dalam mendewasakan diri. Jadi pengalaman yang lalu, masa lalu itu kita ambil hikmahnya. Masalah persoalan yang menimpa kita. Mungkin orang yang menyakiti kita. Jangan berpikir negatif, tetapi justru kita ambil sisi positifnya. Ternyata untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita. Justru itu menjadi kekuatan di masa depan kita. Ya, karena apa tak bisa dipungkiri Bapak Ibu, masa lalu atau penyesalan cenderung bisa menghantui diri sendiri sewaktu-waktu. Tapi di saat itu terjadi, cobalah untuk menggunakan sudut pandang yang berbeda dan lebih positif. Oleh sebab itu, yang menjadi kesimpulan pada kesempatan hari ini, jadikan kegagalan tersebut sebagai sebuah pembelajaran yang berharga dalam menyembuhkan hati yang terluka. Tanamlah juga di dalam pikiran saudara-saudara semua. Kegagalan merupakan hal yang wajar di kehidupan seseorang. Yang perlu dilakukan hanyalah belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di masa mendatang. Jadikan pelajaran ini, jadikan kehidupan ini menjadi agen pembelajaran di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang mampu menyembuhkan luka hati kita, patah hati di dalam kehidupan kita. Dan yang dapat kita lakukan adalah serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan. Sebab Allah yang memelihara kehidupan kita. Jadi dalam 1 Petrus 5 yang ke-7 tadi, kita serahkan seluruh kekhawatiran hidup kita. Mungkin secara manusia sulit, mungkin secara manusia berat, karena terlalu sakit luka hati yang kita alami. Terlalu dalam luka hati yang kita alami. Tetapi ada Tuhan yang selalu menjaga kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Jangan takut dan khawatir. Sebab kita belajar dari sini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara hidup kita. Jadilah tenang. Jadilah orang-orang menjadi agen yang bisa dapat dipercaya oleh Allah untuk memulihkan orang lain. Kalau hati kita dipulihkan, tentu kita bisa dipercaya oleh Tuhan untuk memulihkan orang lain. Dan jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena kita tahu hati kita adalah sumber kehidupan. Karena dari dalam hati terpancar kehidupan untuk semua orang. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati seluruh kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu buat kesempatan yang indah ini. Kalau kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti banyak hal yang Tuhan sudah ajarkan tentang kehidupan kami. Bagaimana kami mengalami luka hati. Banyak hal menjadi penyebabnya. Tetapi Engkau juga memberikan penawar yang terbaik di dalam hidup kami. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, mengajar kami, mendidik kami untuk kami tidak terpuruk dengan keadaan masalah yang lalu. Tetapi justru kami berdamai dengan keadaan yang ada. Kamu belajar dari pengalaman yang sudah kami alami.
untuk kami terus maju bersama dengan Tuhan. Dan firman mengajar kami untuk kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber pemeliharaan hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Engkau Tuhan juga yang sanggup memberkati kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang mengalami luka hati, bahkan saat ini sedang bergumul untuk mengobati, untuk memulihkan luka hati yang ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Mari Tuhan ajar mereka semuanya, buat mereka untuk mengerti kehidupan mereka sebenarnya. Kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami adalah orang yang dapat dipercayai Allah untuk menjadi agen Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang boleh memulihkan, menyembuhkan orang lain, bisa mengalami pemulihan tentang luka hati. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati Jesus Life Tuhan, yayasan ini, agar yayasan ini benar-benar dipakai untuk menjadi agen yang dapat dipercayai Allah, menjadi saluran berkat melalui media yang dikerjakan, media online ini Bapak, agar menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjangkau khususnya orang-orang yang mengalami masalah keterpurukan dalam hidupnya, yang saat ini sedang bergumul untuk penderitaan, sakit penyakit yang dialami, baik sakit penyakit secara fisik maupun sakit penyakit yang ada di dalam hatinya. Tuhan, kami percaya bersama Engkau kami mampu, karena Engkaulah sumber kekuatan hidup kami, Engkaulah sumber pertolongan hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur, dan terima kasih Bapak dengan firman-Mu pada kesempatan hari ini. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus, ialah kasih anugerah, damai sejahtera yang dalam melimpah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita terus yang diberkati berkata, amin.